Selamat datang teman-teman di channel Game Baik. Hari ini lanjut main Ragnarok Idle Adventure Plus lagi. Dan yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang kartu. Karena saya sendiri ini kadang suka bingung ya, kartu yang bagus itu apa ya. Misalkan untuk senjata, untuk knight itu apa yang bagus. Sedangkan di toko koleksi ini campur aduk ya kartunya, maksudnya nggak bisa dipilih gitu. Weapon, aksesori, armor dipisah gitu ya. Di sini campur aduk, jadi kadang-kadang suka bingung gitu, bolak-balik nyari headgear apa yang terbaik ya. Sampai berjam-jam kadang-kadang cuman bacain kartu. Akhirnya saya putuskan untuk membuatkan apa ya, semacam kayak tier list mungkin. Sebenarnya bukan tier list, lebih ke data aja, karena nggak ada ya kartu yang maksudnya ini terbaik. Mungkin ini terbaik untuk naik, tapi untuk Crusader belum tentu, untuk Assassin belum tentu ya. Walaupun sama-sama physical. Untuk masalah tier list sudah jelas. Kalau yang terbaik apa? Yang terbaik yang merah. Jadi yang merah ini super MVP card. Ini jelas sudah terbaik ya. Kalau dapat ini nggak usah mikir-mikir lagi, langsung pakai aja. Kemudian ada kartu-kartu yang dia rare seperti Nidhogg, kemudian kartu-kartu yang jarang muncul ya. Karena memang dia rare, seperti Thanatos mungkin, kemudian Santaporing, Alice ini didapatkan dari card book selection ya, dia rare termasuknya. Nanti ada event-event yang kita bisa dapatkan kartu-kartu tersebut. Supaya kita nggak bingung, kita langsung beralih ke Excel-nya aja, supaya kita bisa melihat dengan mudah gitu. Oke teman-teman, jadi ini tampilan Excelnya ya. Ini buatan saya sendiri, lagi gabut kemarin ya, bikin beginian. Sebenarnya tadinya untuk kepentingan diri sendiri ya, karena jujur bingung kalau lihat di gamenya. Akhirnya saya rekap aja dalam bentuk Excel supaya lebih mudah. Teman-teman bisa lihat ya, untuk yang warna biru ini mage seperti wizard, sage ya. Kemudian yang merah adalah warrior, crusader, yang hijau itu monk, priest bisa juga, kuning itu archer atau ranger, hunter, ini assassin atau rogue ya, yang ungu. Ini teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya bukan patokan yang mutlak ya harus diikuti, enggak juga. Ini murni pendapat saya pribadi dan bisa diikuti atau enggak. Karena build kartu itu menyesuaikan dengan jobnya. Jadi contohnya naik itu dari skill-skillnya, kalau dibaca, kalau teman-teman baca itu dia berpengaruh damage-nya dari physical attack dan HP ya, dari darahnya. Jadi semakin darahnya banyak, damage-nya semakin gede. Itu ada beberapa skill yang seperti itu. Kemudian untuk Crusader itu lebih mengutamakan darah dan physical defense. Jadi skillnya itu damage-nya makin sakit kalau physical defense-nya gede. Makanya Crusader build-nya full vitality. Kemudian kartu-kartunya itu dia lebih fokus ke darah dan nyari yang ada physical defense-nya ya. Jadi seperti Perionic card ini untuk Crusader bagus. Selain dia ada darah, sebenarnya physical attack ini nggak berguna ya, nggak terlalu berguna. Tapi di sini ada physical defense 73, magical defense. Ini penting untuk Crusader untuk naik. Karena kelemahan dari job Crusader ini adalah mage. Kemudian monk juga. Damage magicnya itu sakit ya masuknya. Untuk naik itu lebih fokus ke HP dan physical attack, karena skillnya menggunakan darah dan physical attack ya.
Kemudian critical ini berguna ketika Knight itu menggunakan apa namanya gram. Jadi namanya gram untuk artefaknya. Ada build kritikalnya ya, walaupun harus bintang 5 dan susah dapetinnya ya. Ada juga fire resistant, lumayan untuk adventure. Untuk wizard langsung saja ambil Queen Scarabak card ya, karena M attack-nya gede banget, udah jelas 350 M attack dan ada magic damage bonusnya. Untuk critical ini nggak terlalu berpengaruh ya, karena setahu saya mage jarang critical, kecuali mungkin kalau build-nya yang pakai cold bolt yang memang critical yang gede. Untuk Monk ini yang hijau ini bisa Monk bisa Priest ya. Monk ini skillnya itu dia sebenarnya fokusnya ke magic attack. Untuk statusnya juga magic attack. Tapi physical attack bisa berpengaruh ya ke damage-nya. Kalau teman-teman baca ada beberapa skill yang dia mengambil physical attack juga untuk menambahkan damage outputnya. Jadi berpengaruh. Makanya ada orang yang build Monk itu statusnya INT STR. Itu damage-nya sakit, tapi emang defense-nya jebol sih. Makanya butuh Crusader. Monk itu butuh Crusader. Untuk kartunya begini, dan dia ada ignore physical defense, langsung saja ambil Knight of Windstorm card ya. Kalau senjata dia ada ignore magic defense, ignore physical defense. Ini bagus banget, tapi emang kartunya lumayan langka ya kalau yang hybrid begini. Apalagi Thanatos ini lumayan sulit ya. Kemudian untuk Archer ini ada beberapa skill yang dia harus kritikal baru sakit. Maksudnya ada efek tambahan ketika skill itu kritikal nanti ya. Jadi seperti skill Hunter, saya lupa nama skillnya. Ketika kritikal nanti ada satu panah lagi gitu, seperti itu. Makanya kartunya juga harus cari yang critical chance atau critical damage. Oke, untuk assassin menurut saya sebaiknya cari yang ada ignore physical defense. Karena masalahnya dia itu sebenarnya problemnya kalau PvP dia harus ngalahin tanknya dulu, sedangkan tank itu physical defense-nya gede. Makanya dibutuhkan yang ignore physical defense seperti metal card ini. Walaupun physical attack-nya nggak gede, tapi ada bonus-bonusnya. Ada juga physical defense karena assassin itu melee. Walaupun kadang-kadang ada yang build agility, build flee-nya gede biar dodge, tapi banyak apa ya, skill-skill yang ngurangin dodge dari pet juga ada. Makanya nggak bisa jadi apa sih sumber pertahanan utama, nggak bisa flee di game ini, nggak bisa. Makanya dibutuhkan pertahanan juga physical defense. Ada juga skill Knight itu yang tidak bisa di dodge, jadi 100% kena gitu. Itu kalau assassin mau flee-nya berapa ribu pun pasti kena ya, pasti jebol dia. Oke, untuk senjata sepertinya itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini bukan patokan mutlak, sebenarnya sekedar memberi apa ya, saran aja berdasarkan skill-skill per jobnya ya, karena unik-unik. Bahkan naik sendiri kartunya nggak selalu ini. Kalau ngikutin artefak nanti build-nya beda lagi. Ini game apa ya, build-nya banyak, variasinya banyak, nggak monoton. Makanya bagian serunya itu di situ ya. Jadi setiap orang build-nya bisa beda-beda. Oke, untuk senjata saya kira cukup ya. Kemudian kita beralih ke aksesori. Aksesori dan lain-lain ini sebenarnya mirip-mirip aja. Jadi teman-teman bisa lihat aja. Ninetale ini bagus ya untuk mage, untuk monk, priest. Pokoknya
carinya yang begitu. Kalau Monk, Assassin, kemudian Archer itu cari yang ada kritikalnya. Kalau Archer lebih fokus ke critical damage dan critical chance. Kalau Assassin itu cari yang physical attack-nya yang gede, karena dia ngandalin poison ya untuk Assassin. Jadi semakin gede physical attack-nya, nanti poisonnya semakin sakit. Sedangkan Rogu itu dia balance antara pertahanan dan serangan ya. Dia juga ada beberapa skill yang membutuhkan kritikal untuk aktivasi damage tambahan ya. Jadi ya pinter-pinter kalian aja milih kartu. Kalau bisa dapetin yang rare ya lebih bagus. Sudah pasti no debat ya. Tinggal pakai aja. Ini kalau teman-teman mau lihat lebih lama, mungkin di pause aja videonya. Ini sekedar scroll aja ya untuk headgear, karena penjelasannya tetap sama aja, intinya itu, poin pentingnya itu aja sebenarnya. Untuk garmennya oke, armor untuk kartu sebenarnya ini balance ya, nggak ada kartu yang jelek, nggak ada yang bagus ya. Misalkan MVP biasa, sekelas kartu MVP yang biasa antara Edgar dan Gritos General Card ya. Misalkan Edgar ini darahnya 4000 tapi nggak ada physical attack, sedangkan Gritos General Card darahnya 3000 tapi ada physical attack 68. Sudah jelas ya kalau naik ambilnya Gritos General Card, sedangkan untuk Edgar ambilnya ini untuk Crusader karena emang lebih fokus ke darah, dan ada 49 physical defense, ada juga M damage reduction. Ini penting banget ya untuk Crusader. Sepertinya ini kartu wajibnya Crusader ya menurut saya. Kalau kalian bertanya kenapa kok misalkan naik ini kenapa nggak ambil Ifrit card aja, physical attack-nya gede, kemudian ada physical damage bonus, ada kritikalnya. Iya bagus, tapi mengingat lagi karena Nike ini karakter yang melee depan ya, dia digebukin duluan. Kalau darahnya tipis, pertahanan tipis, mau physical attack-nya gede juga belum sempat nyerang sudah mati. Itu pengalaman saya ya. Makanya Nike saya itu masih build-nya full fit, karena di build full STR sakit damage-nya tapi mati. Di adventure gitu, dia nggak bisa nahan damage musuh, kena bakar aja langsung hilang dia. Makanya butuh yang ada pertahanan, ada attack, balance pokoknya. Tapi kalau kalian memang penasaran mau ngebuild kritikal dengan artefak gram, bisa aja karena memang ada kritikalnya, bisa aja. Karena kalau buildnya untuk naik ya, pakai gram itu kan ada 2 skill pertahanan ya. Yang pertama ada provoke-nya, itu ngurangin physical attack musuh. Kemudian ada endure, itu memberikan pertahanan 1 tim lagi bagus. Jadi kalau kalian mau full attack kartunya bisa aja, tapi itu cuman bagus di PvE. Untuk PvP-nya agak kurang ya skill itu. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk artefak-artefak yang hijau warnanya itu lebih cenderung untuk PvE. Karena single target, kemudian dia biasanya ngandalin kritikal, ada kritikalnya. Sedangkan di PvP nggak terlalu berpengaruh ya. Bahkan 2 detik pertama itu sangat krusial. Kalau kalian kena lock, kena stun, selesai. Rata. Jadi
tergantung kalian buildnya ya. Jadi kalau kalian mau pakai gram naiknya, silakan ambil Ifrit. Tapi kalau kalian mau main aman, mau main sampai late game, sampai apa ya maksudnya, nanti nggak pakai gram lagi, mau pakai artefak yang lebih tinggi, lebih bagus, kalian bisa ambil Greatest General Card. Ini di gacanya ya, kalian fokusin ke ini misalkan, itu lebih worth it menurut saya. Tapi terlepas itu ya tergantung keinginan kalian ya, suka-suka kalian lah. Seperti assassin ini saya pilih yang ada ignore physical defense 100% ya, lumayan. Ada physical attack-nya, kemudian ada hitnya. Ini sebenarnya hit ini nggak terlalu berpengaruh ya. Dokebi ini nggak bagus banget, tapi lumayan. Karena untuk armor cuman kartu Dokebi yang ada ignore physical defense ya, makanya saya ambil untuk assassin. Kalau untuk monk pokoknya jelas ya, kalian ambil yang ada M attack, ada physical attack, itu prioritas utama. Kemudian prioritas keduanya critical. Untuk mage itu kalian fokus aja yang M attack-nya gede, itu aja. Kalau ada M damage bonus ya lebih bagus, ada ignore magic defense juga lebih bagus. Kemudian untuk sepatu ini lebih berfokus ke physical defense ya. Teman-teman bisa lihat status wajibnya adalah physical defense. Oke, kalian bisa pilih-pilih aja sesuai build kalian. Karena kadang-kadang lihat di toko koleksi kok bingung. Untuk Excelnya tadi mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya. Mudah-mudahan bisa berguna. Sebenarnya itu cuman iseng aja ya. Karena kalau dibikin tier list jadi apa ya, kurang pas gitu. Karena nggak ada kartu yang jelek menurut saya. Jadi setiap kartu punya keunikan, nggak ada kartu yang lebih baik ya. Kecuali memang dia rarity-nya, tingkatannya kan ada MVP itu beda-beda ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kartu itu walaupun sama-sama kuning, dia rarity-nya beda, kelangkaannya beda. Ada yang memang sulit didapatkan, ada yang mudah seperti kartu-kartu Elis, Santa Poring ini status dasarnya memang lebih tinggi dia karena memang lebih langka. Untuk yang merah ya sudah jelas ya, nggak perlu dijelaskan lagi. Jadi nggak ada kartu yang jelek. Itu semua tergantung dengan build-nya kalian ya. Oke, saya mau reforge beberapa kartu ya. Jadi kartu-kartu ungu yang sudah nggak terpakai dan sudah Romawi 4 ini lebih baik di reforge. Kalau kalian beruntung bisa dapet kartu kuning MVP. Kita coba sedikit gambling ya. 80% ini sebenarnya bisa dibikin 100%. Kalau tiga-tiganya bintang 4 Romawi 4, 100% jadi kartu MVP. Tapi saya mau mencoba keberuntungan. Oke, dapat Banshee card. Kita coba pakai kartu yang sudah nggak terpakai ya, seperti ini. 80% chance Orc Hero. Kemudian apa lagi? Nah, itu ya, apes ya. Aduh, dapatnya ini. Oke, jadi gitu teman-teman ya untuk penjelasan kartu ya. Sedikit penjelasan tentang kartu supaya
Yang bingung jadi nggak bingung, atau malah tambah bingung. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.